domba dorper yang tidak ada ekornya itu bukan asli, tetapi itu adalah sebuah hasil rekayasa. Rekayasa yang dalam artian rekayasa yang bagus. Jadi domba dorper yang tidak ada ekornya itu tidak ujuk-ujuk atau tidak tiba-tiba hilang ekornya atau lahir tanpa ekor, enggak. Tetapi dia sebenarnya lahir dengan ekor, tetapi pada usia-usia tertentu kita lakukan pemotongan ekor dengan tujuan yang saya sebutkan di atas. Ya, itu yang menjawab pertanyaan yang pertama. Mungkin nanti dari rekan-rekan akan muncul pertanyaan kedua, loh. Terus usia berapa dipotong ekornya? Terus bagaimana proses lepas ekornya? Terus lagi bagaimana cara motongnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gapper, kebanggaan kita semua. Saya Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri. Pada episode kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah satu komentator yang masuk di WA yang menanyakan tentang ekor domba. Kenapa ekor domba dorper ada yang tidak punya ekor? Apakah itu memang asli tidak punya ekor dari lahir? Atau itu bagaimana kok ceritanya seperti itu? Oke, nah itu menjadi bahasa yang menarik yang menurut tim kami yang layak untuk kita jadikan sebuah konten tersendiri, yaitu mengenai pembahasan tentang potong ekor domba atau yang lazim dikenal oleh istilahnya adalah tail docking lamb ya, atau potong ekor domba. Sebenarnya kalau kita bicara dorper, khususnya dorper yang full blood yang impor dari Australia, itu memang semuanya yang masuk ke Indonesia itu dipotong ekornya. Nah, kenapa begitu? Karena ternyata dari Australia pun ada kebijakan tersendiri mengenai dorper itu harus potong ekor, ya harus dipotong ekor. Nah, mungkin nanti dari rekan-rekan yang mau bertanya lebih lanjut tentang kenapa regulasi di Australia seperti itu, mungkin bisa nanti simak terus channel Gapper yang nantinya akan mendatangkan narasumber yang dari Australia langsung, kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti regulasi di Australia seperti apa, gimana nanti mungkin ada next episode tersendiri dari Gapper. Jadi simak terus channel Gapper karena di situ banyak ilmu, banyak manfaat untuk kemajuan peternakan Indonesia. Nah, kembali ke topik utama, kenapa kita bahas tentang tail docking lamb atau potong ekor pada domba. Jadi itu sebenarnya kalau di domba itu memang ada bagian ekor yang mana itu di situ juga banyak sekali timbunan lemak atau serapan energi yang harus disalurkan di ekor. Ya. Nah, tujuan pemotongan ekor salah satunya adalah mengurangi energi yang akan masuk ke sana, sehingga energi itu akan terserap oleh bagian tubuh yang lain sehingga terbentuk otot-otot yang di bagian lain. Itu yang satu. Yang kedua adalah kenapa dilakukan pemotongan ekor. Jadi dengan pemotongan ekor itu akan memudahkan kita untuk mendeteksi apakah domba itu masuk masa birahi atau tidak. Yang ketiga, kenapa potong ekor itu dilakukan? Karena ternyata di banyak domba yang dilakukan pemotongan ekor itu tingkat produktivitasnya lebih bagus. Ya walaupun di tempat kami belum saya teliti secara statistik ya, tetapi dari yang tampak saya amati adalah yang dipotong ekornya itu tingkat produktivitasnya jauh lebih tinggi dalam hal ketepatan dia buntingnya maupun beranaknya. Karena begitu dia birahi, karena tidak ada ekor, sehingga tidak ada lagi penghalang untuk si jantan saat penetrasi kelaminnya ya, karena tidak ada ekor yang bergerak-gerak untuk menghalangi penetrasi si jantan, sehingga begitu dia birahi langsung masuk. Nah, itu analisa saya kenapa
betina yang dipotong ekornya, produktivitasnya lebih bagus daripada yang nggak dipotong ekornya. Apalagi yang pada kasus ekor gemuk, yang mana ekornya sangat lebar, itu begitu masa birahi si jantan akan kesulitan dia untuk memasukkan kelaminnya karena ekor si betina sangat gemuk, sangat tebal. Ya, itu yang menjadi salah satu hambatan. Nah, jadi pada episode kali ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang setia dengan Gaper Channel, dan sekaligus saya akan menunjukkan bagaimana caranya pemotongan ekor itu dilakukan. Nah, jadi sekaligus menjawab pertanyaan tadi, domba Dorper yang tidak ada ekornya itu bukan asli, tetapi itu adalah sebuah hasil rekayasa. Rekayasa yang dalam artian rekayasa yang bagus. Jadi domba Dorper yang tidak ada ekornya itu tidak ujuk-ujuk atau tidak tiba-tiba hilang ekornya atau lahir tanpa ekor, enggak. Tetapi dia sebenarnya lahir dengan ekor, tetapi pada usia-usia tertentu kita lakukan pemotongan ekor dengan tujuan yang saya sebutkan di atas. Ya, itu yang menjawab pertanyaan pertama. Nah, mungkin nanti dari rekan-rekan akan muncul pertanyaan kedua, loh. Terus usia berapa dipotong ekornya? Terus bagaimana proses lepas ekornya? Terus lagi bagaimana cara motongnya? Nah, ini nanti akan saya bahas semuanya pada episode kali ini. Saya mulai jawab dari usia, ya. Usia itu beda peternak beda-beda ya. Jadi ada rekan saya itu dia mulai potong usia 3 hari. Kalau saya sendiri itu usia 2 minggu. Ada rekan saya yang lainnya dia potong mulai usia 1 bulan, ya monggo. Tapi dari waktu-waktu tersebut pasti ada konsekuensi-konsekuensi yang memang beda-beda. Jadi kalau di saya kenapa saya pakai 2 minggu, karena di anakan usia 2 minggu dia secara ketahanan dia sudah lebih kuat, lebih survive ya. Kenapa saya putuskan sampai usia 2 minggu? Tidak 3 hari, karena 3 hari terkadang ada anak-anak yang 3 hari itu dia masih lemes, minum susunya masih belum kenceng ya, sehingga dikhawatirkan karena pemotongan itu akan sedikit sakit dan mengganggu dia dalam waktu tertentu. Kalau saat 3 hari sudah kita lakukan pemotongan, sedangkan dia belum kuat untuk minum di susu induknya, saya khawatirkan nanti akan drop dan nantinya akan mati karena tingkat stresnya saat pemotongan itu tinggi, dan tidak langsung potong karena dia lama, paling tidak 2 minggu dalam proses dia akan lepas. Terus pertanyaan yang berikutnya, ya lepasnya tadi berapa lama? Jadi pengalaman di kami setelah kita lakukan pemotongan itu 2 minggu baru dia lepas. Jadi kita bayangkan selama 2 minggu dia akan merasa kesakitan. Nah, seperti itu ya. Terus pertanyaan terakhir, caranya bagaimana? Oke, setelah ini simak terus videonya ya. Siap. Jadi setelah ini akan saya tunjukkan anak domba yang akan saya potong dan bagaimana caranya dan alat apa saja yang kita butuhkan. Oke. Pertama alatnya. Nah, ini adalah alatnya. Ini cukup sederhana ya. Yang satunya ini jepit tang, yang ini yang karet jepit. Nah, tang ini gunanya adalah untuk nanti membuka si karet. Jadi hanya ada dua alat ya. Satunya ini adalah tang, yang satunya adalah karet. Nah, langkah yang pertama adalah kita masukkan karet ini dalam tangnya. Jadi mungkin rekan-rekan yang belum tahu atau belum menyimak video ini pasti mengira potong itu langsung seperti halnya main kita gorok ya. Ekor kita gunting atau kita potong. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Dan kalau rekan-rekan beranggapan seperti itu dan sangat wajar, karena saya sendiri pun sebelum saya ternak, sebelum saya tahu caranya, saya dulu juga berpikir seperti itu. Gimana ya cara motongnya ya? Apa dipotong terus dibius terus dipakai gunting atau pakai pisau atau gimana? Nah, ternyata bukan seperti itu. Jadi caranya dengan ini. Caranya nanti kita karetnya kita masukkan, terus kita lebarkan seperti ini, terus nanti kita jepitkan ke ekornya. Kita diamkan selama kurang lebih 2 minggu, nanti lama-lama dia lepas sendiri. Oke, saya ambil. Untuk kali ini saya akan pakai anakan F1 Dorper usia 2 minggu. Kenapa saya pakai 2 minggu? Sudah saya sebutkan di atas, karena saya rasa 2 minggu sudah survive, dia lebih kuat. Jadi
menahan sakit ini dia lebih kuat sehingga resiko kematian akan bisa kita tekan. Kalau rekan-rekan mau 3 hari, 1 bulan, 1,5 bulan, monggo. Itu masing-masing farm beda-beda, ya. Mas, nah ini kita pilih yang betina ya. Ini F1 Dorper betina usia 2 minggu. Nah ini ekornya masih ada kan, bener? Jadi normalnya seperti ini. Nah nanti ukuran berapa? Jadi kurang lebihnya nanti kita ambil 2 atau 3 cm, 2 atau 3 cm, biar lebih bagus. Kalau setengah kurang berefek, tapi paling enggak kalau ini kita bagi menjadi 5 bagian lah. Misal kita bagi ini menjadi 5 bagian, kita ambil 1/5 bagiannya di atas, atau kurang lebih sekitar 2-3 cm lah, 2-3 cm ya. Kita ambil, oke? Yuk. Nah ini kita buka ya, kita masukkan. Kita sudah tandai paling tidak 1/5 tadi ya. Ini kurang lebih panjangnya 15 cm, berarti kita ambil sekitar 3 cm ya, 3 cm. Nah, kita pastikan dulu sudah pas. Jangan terlalu mepet ya, nanti jadinya kurang bagus. Jadi kita ambil sekitar kurang lebih 3 cm. Oke. Ini sudah. Kalau sudah yakin sudah pas, ini baru kita lepas ya. Oke, turun. Nah, pegang. Nah, sudah. Ya, sesederhana itu ya. Jadi ini sudah. Nah, ini bisa didekatkan. Ini sudah terpasang kan? Ya, sudah terpasang. Nah, ini kita ambil 1/5 ya. Ini 1/5 bagian. Nah, ini kurang lebih 1/5 atau kurang lebih sekitar 2-3 cm dari pangkal ya. Itu nanti kita biarkan. Ini akan lepas sendiri. Kenapa bisa lepas sendiri? Karena karet ini akan menekan aliran darah yang akan ke sini. Akhirnya lama-lama ini akan mati karena dapat suplai darah yang masuk sini. Akhirnya ekor yang ini akan mulai mati sendiri sehingga terputus di sini. Tepat di sini. Ya, kira-kira seperti itu caranya. Memang agak kesakitan di awalnya, mungkin 2-3 hari sampai ini tidak begitu nyaman, tapi lama-lama akan terbiasa. Ya, kayak seperti itu. Jadi caranya seperti itu, tinggal sudah dilepaskan saja. Nah, seperti itu. Memang agak sedikit kesakitan di awalnya, tapi 2-3 hari lagi dia sudah kembali normal dan nantinya di 14 hari berikutnya ekor sudah terpotong bagus. Dan nanti kalau mau lihat 14 hari lagi akan ada tampilannya, dan kalau hari ini akan bisa mungkin ditunjukkan langsung nanti ada gambar atau video yang sudah kita potong di usia yang 3-4 bulan, sudah ada yang terpotong bagus. Nanti bisa rekan-rekan lihat di videonya. Oke, sekian dari saya untuk konten kali ini, menjawab pertanyaan dari sahabat gaper. Untuk pesan saya, apabila ada pertanyaan atau ada ide-ide yang ingin kita kupas dalam liputan berikutnya, silakan ketik di kolom komentar atau WA ke nomor saya. Untuk kali ini saya ucapkan terima kasih atas atensi rekan-rekan. Saya ingatkan lagi, bila belum subscribe, like, silahkan subscribe, like sekarang juga, karena di Gaper Channel semuanya bermutu, semuanya untuk kepentingan peternak Indonesia. Sekian, saya Dr. Irfan dari Berkah Fakundiri mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.